Yang teman-teman media, jadi hari ini agendanya adalah melakukan yang pertama pengaduan masyarakat yang datang dari kalangan influencer maupun aktivis sosial untuk mendesak agar kasus ini diberikan atensi khusus dan di mana di dalamnya kita akan memberikan tim asistensi dan juga perlindungan hukum terhadap para korban, saksi dan juga para teman-teman yang mendukung kasus ini. Lalu yang kedua, kita juga memohon adanya perlindungan hukum dan juga tim asistensi terhadap korban pelapor yang kemarin telah melaporkan. Dan selanjutnya di sini juga hadir salah satu korban yang kedua, karena kalau teman-teman media lihat yang pertama sudah melaporkan melalui KPAI dan juga melalui LP, sekarang hadir lagi korban yang mungkin bayi 8 bulan yang diinjak. Ini ayahnya, mungkin bisa menunjukkan Pak laporan polisinya sudah kami buat. Dan mungkin silakan kalau ingin menceritakan kronologinya. Oke, ya. Jadi di bulan tunjukin dulu Bang. oh Oke. Ini laporan agak naik. Sebentar Bang. Ada Bang. Oke Bang. Oke. Udah. Ya ini laporan polisinya, mungkin bisa dijelaskan pembuatan laporan polisinya. yang sudah membuatkan laporan pertama. Jadi tanggal 30 kemarin saya melihat videonya viral ya di media ya. Itu ada dua anak yang sedang dianiaya oleh pemilik dari daycare yang merupakan seorang influencer parenting. Ya, yang ternyata itu adalah anak saya. Ya masih 8 bulan ya. Setiap hari kita bangun, mandikan, dan kita siapkan makan. Dan siap setelah Senin sampai Jumat kita antarkan ke Wensen untuk mendapatkan yang baik, diperlakukan secara baik. Tapi ternyata saya shock karena ternyata setelah video itu anak saya diperlakukan dengan tidak baik, mendapatkan penganiayaan. Oke. Kebetulan juga itu hari terakhir anak saya bersekolah di sana, jadi saya dapatkan itu pas ketika di Wensen. Jadi saya takut, saya shock, tapi saya mencoba untuk tenang saat itu. Jadi saya bersikap seolah tidak apa-apa, dan anak saya amankan di rumah gitu. Saya lihat kondisinya apakah ada kelainan atau yang lain. Jujur aja selama ini saya merasa normal, tapi di bulan yang lalu saya merasa ada beberapa keanehan. Lebih tepatnya istri saya yang merasa ada keanehan. Jadi pernah ada suatu ketika kaki anak saya, kakinya seperti keseleo atau kesandung salah satunya. Jadi kalau Anda berjalan kakinya tidak mantap, nah seperti itulah. Anak saya belum bisa berjalan, tapi sudah bisa merangkak dan sudah bisa berdiri dengan cara pegang tembok. Tapi pada hari itu seperti tergantung sebelah kakinya. Saya tidak tahu itu kenapa. Dan setelah saya lihat videonya, ada salah satu video kaki anak saya diinjak. Lalu kemudian kita kayak menemukan bercak darah di kuping anak saya gitu, di dalam. Jadi kalau Anda nepuk nyamuk, ada bekas darahnya. Nah, di bagian dalam kuping itu kayak ada nyamuk. Jadi kalau Anda korek-korek kuping sampai keras, ada darah, nah kayak gitu. Cuma kita waktu itu berpikir positif aja. Mungkin kecakar anak kali ya. Kayak dia punya kebiasaan garuk-garuk muka gitu karena kupingnya tajam. Ternyata di video itu ada juga kepala anak saya ditekan ke bawah gitu. Dan dilempar juga gitu. Jadi curigaan istri saya terbukti di bulan lalu gitu. Anak saya mengalami penganiayaan. Lalu kemudian 31 kemarin kita berinisiatif melakukan pelaporan ke Polres Depok. Lalu untuk anak saya dilakukan visum juga, walaupun masih visum awal dan proses masih berlanjut. Saya mohon untuk dikawal proses tersebut, jangan dibiarkan. Ini anak saya masih kecil, masih 8 bulan, masih tumbuh kembang, sudah mendapat penganiayaan seperti ini. Saya nggak tahu nanti ini dapat cedera permanen atau tidak ini.
kondisi anak Hasil sekarang visumnya gimana? gimana bang? Kondisi, Hasil visumnya? Itu saya belum bisa jawab. tapi kondisi yang Bapak lihat gimana kondisi anak sekarang? Terlihat normal atau bagaimana? Secara sekilas terlihat normal, tapi saya belum tahu ya karena kita belum dapat hasil rekam medis yang secara menyeluruh. Bapak sadar anak Bapak mengalami penganiayaan setelah Bapak nonton ada berita ini Iya. yang muncul? Kakinya masih menggantung nggak bang? Kalau sekarang nggak gantung, tapi kalau secara merangkak beda arahnya. Kalau bapak tahu bapak orang sujud tahiyat akhir itu yang satu lurus satu miring nggak? Kalau dia merangkak sekarang seperti itu. Jadi yang kaki kanan lurus, yang kiri miring gitu. Ini saya curiga ini kayaknya ada yang beda ini. Gitu. Hasil kesehatan atau hasil pemeriksaan kesehatan ada nggak? Saya belum bisa jawab Karena kayak baru gitu. kemarin. Pak, kejadian itu kapan sih Pak periode waktunya Pak? Itu saya lihat di rekamannya itu di Juni gitu. Di Juni. Ya. Kalau yang saya ceritakan tadi itu juga di Juni juga itu. Bapak menitipkan maaf anak Bapak di tempat sana itu sudah berapa lama berarti Pak? Sejak awal. Dari akhir April kita. Dari April. Ya, sebulan setelah Lebaran saya ingat saya itu kita masuk ke sana. Pak, dalam video yang Bapak lihat itu tadi anak Bapak diperlakukan seperti apa? Dan video itu video yang viral atau memang ada video lain? Pak? Video yang lain, video yang mana? Saya tolong diberitahu. Saya nggak tahu itu. Saya lihat di video di internet ya, di media Jadi awalnya sosial. kan yang viral dari korban yang awal yang pertama. Nah, Bapak ini melihat karena kan di yang awal pun ada salah satu bayinya juga ya. Nah, di situ Bapaknya memiliki kecurigaan ditambah melihat ada pernah pendarahan ya, Pak. Iya. Di dalam kuping terjadi pendarahan dan lain-lain itu yang membuat Bapak menjadi wah ini anak saya, ditambah di video yang viral juga bajunya sama ya, Pak. Itu ya Bajunya seperti itu, kecurigaan timbul ketika melihat baju yang dalam video yang viral tersebut adalah baju anaknya. Baju warna apa itu? Yang kuning? Ada baju yang biru, Yang biru? ada yang Ya, putih. seperti yang viral saja. Bapak kan sudah berarti tentang waktu kan cukup lama lah Pak ya dalam menitipkan anak ke tempat daycare ini. Nah, apakah Bapak mengenal sosok pelaku? Kan kita tahu kan sekarang sudah ada di Polres Depok ya sudah jadi tersangka. Bapak mengenal sosok tersangka ini seperti apa Pak? Pada awalnya gitu saat menitipkan. Saya Pasti kan ada riset dulu Pak. tidak. Ya, bagaimana pemilik itu meyakini bahwa tempat penitipan dia itu aman untuk anak? Tidak. Pemilik sama ketemu orang tua itu kalau di luar lewat saja gitu, kayak angin lalu gitu. Saya sambil bawa anak saya ini kayak ini kok pemilik gini amat ya gitu. Ya udahlah, mungkin sedang lelah atau apa. Dia nggak pernah ada interaksi ke kita gitu. Akhirnya saya tahu itu pemilik itu. Memang acuh ya Pak ya gitu. Seperti acuh gitu ya Pak ya. Iya, seperti saya angin saja gitu. Lewat gitu aja. Lihat aja enggak. Bang, kalau biaya penitipannya berapa sih Pak itu Pak? Dan fasilitas apa aja? Untuk fasilitas ya. Oke, untuk fasilitas untuk biaya di awal kita waktu itu bayar kita di 2,5 sekitar segitu ya. Untuk fasilitas kita titipkan terus nanti kita jemput pulang di akhir dimandikan. Dan kalau dari sosial media mereka, anak saya dapat pelatihan Montessori gitu. Sensori mental, saya lupa lah, intinya googlingannya untuk Montessori gitu. Jadi dia dapat pelatihan motorik untuk bayi, untuk tumbuh kembang anak. Bapak itu penitipan anak-anak itu dari siapa ya Pak? Awalnya tahu daycare itu? Kita googling aja gitu. Kebetulan itu dekat dengan rumah, jadi kita pakai jasa itu. Pak, apakah ada ketakutan atau kekhawatiran karena pelaku ini diduga memiliki backing Pak? Pak, Bapak menitipkan setiap hari anaknya berapa dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Untuk saya titip dari jam 7.15 sampai 16.30. Itu jam saya drop sama jam saya pulang gitu. Senin sampai Jumat ya? Senin sampai Sudah Jumat. berapa bulan? Apa baru Juni itu aja? Dari akhir April jangan dihitung lah, itu udah akhir. Ya mungkin lupa ya. Ya, sorry, saya Nggak apa-apa. agak Tadi terkait shock masih. ketakutan, tentunya awalnya Bapak sempat merasa takut ya, karena ya kita bukan siapa-siapa ya Pak, mungkin merasa seperti itu. Dan mengingat salah satu keluarga dari pihak lawan juga akan merupakan salah satu anggota dewan ya, kalau mantan anggota dewan, dan oleh karena itu kami di sini sebagai tim advokasi dan dari komisi juga sangat berusaha untuk membantu dan juga mengawal kasus ini gitu.
Mungkin dari komisi? Ya, dari awal dari tim lawyer menghubungi kami dari saya dan rekan saya Fikri dari komisi.co, sangat miris ya melihat kasus ini, karena mungkin saya juga punya anak dan lihatnya kalau yang video yang nggak di blur sangat tidak manusiawi. Dan pada saat kita dari awal sepakat untuk mengawal kasus ini, informasi yang kita dapat dari tim lawyer adalah ketakutan kami adalah keluarga dari Seseorang. pelaku adalah salah satu mantan anggota yang pernah menjabat. Jadi informasi itu kita dapat, kita mencoba untuk mengawal media sosial, dan sebenarnya minta tolong buat teman-teman rekan-rekan media dan seluruh masyarakat Indonesia. Kami mewakili aktivis sosial dan para influencer yang sangat peduli dengan kasus ini, menitip kasus ini dikawal sampai tuntas, karena pengalaman di kasus terakhir aja yang penganiayaan pacar itu bisa bebas, apalagi ini gitu loh. Jadi kami mohon dikawal, semoga pelaku bisa mendapatkan hukuman yang pantas seperti apa yang dilakukan sama adik-adik kita yang masih berusia 6-8 bulan ini. Ya itu Kalau dari lawyer, dari hasil pasti kan melakukan pendalaman juga ya. Itu tindakan penganiayaan. mungkin mewakili tim advokasi dan hukum, sejauh ini yang kami lihat memang pelaku hanya satu ya. Ini juga khawatir gitu ya, menimbulkan ada penggiringan opini bahwa pelaku tidak hanya satu gitu. Tapi bisa dilihat sendiri dari bukti CCTV yang sebenarnya sebelumnya kita lihat juga ya di beberapa sosial media saat belum dinonaktifkan, ada beberapa kesamaan baju di hari yang bahkan sepertinya sama ya, di waktu-waktu yang mungkin yang sama gitu. Oleh karena itu ya dari situ sebenarnya seharusnya terduga pelaku tidak dapat mengelak lagi gitu. Betul. Petunjuk sudah sangat kuat gitu, CCTV ada, bahkan dari pakaian yang digunakan juga sudah ada, hanya satu pelaku. Makanya kami sangat menyayangkan gitu pihak-pihak yang mungkin menggiring opini pelaku kayaknya ada guru-guru lain. Janganlah mengkambing hitamkan orang lain gitu dalam kasus ini. Betul, mungkin menambahkan jadi rekan-rekan guru yang ada di sana kita bisa pastikan berada di pihak korban. Dan mereka kooperatif juga untuk memberikan kesaksian. Jadi kembali kita tegaskan bahwa pelaku hanya satu, dan kemarin juga kita sempat naikin juga bahwa baju yang ada di CCTV adalah baju dari pelaku yang kita sempat ambil di media sosial pelaku sebelum dia menonaktifkan Instagramnya. Jadi kita sudah dapat bukti baju yang sama yang dipakai yang ada di CCTV juga. Jadi pelaku hanya ada satu, yaitu adalah owner dari daycare yang merupakan seorang influencer parenting. Ya. Setelah pelaporan ini langkah selanjutnya yang akan Betul. Di sini mungkin beberapa ada yang berkata ya udah jadi tersangka. Tapi teman-teman ingat ini belum berakhir, prosesnya masih panjang. Jangan sampai dengan ada statement ya katanya pelaku sudah mengakui terkait kesalahannya, lalu udah gitu. Nah, kita harus tetap kawal kasus ini, pelaku harus tetap dihukum dengan sanksi yang benar-benar setimpal atas perbuatannya. Jangan sampai karena dia mengakui ini udah menjadi tersangka selesai. Enggak, teman-teman. Banyak kasus-kasus yang di sana udah sampai tersangka, kita tidak kawal, ya mereka tetap dalam tuntutannya ataupun dalam vonisnya itu bisa bebas. Oleh karena itu, inilah peran kita di sini melakukan pengawalan agar pihak pelaku bisa tetap selesai menjalankan prosesnya, kita hormati proses hukum dan bisa dapat dihukum dengan sesuai dengan setimpal. Mungkin ditambahkan adalah dengan kehadiran dari ayah korban ini juga menghimbau buat korban-korban lainnya di luar sana, karena ada beberapa pesan yang masuk ke kami yang menceritakan tentang bagaimana perilaku dari pelaku ini. Betul. Jadi, tapi mereka takut untuk bersuara. Jadi kami mengajak untuk mungkin orang tua murid di sekolah tersebut yang pernah mengalami kekerasan kepada anaknya dan tahu cerita tentang ini, kami harap untuk bisa melapor sehingga kasus ini semakin bisa mendapatkan atensi terhadap publik. Total ada berapa murid sih Pak di sana tuh? Wah, kalau itu bisa dari awalnya kan ada kasus pelaporan pertama, akhirnya viral, dan akhirnya muncul nih pelapor kedua. Jadi kami sangat menghimbau dan mendukung kalau ada orang tua murid yang merasakan ada sesuatu yang berbeda atau tanda-tanda kekerasan pada anaknya, boleh banget untuk mengadu ya. Mungkin bisa lewat komisi atau langsung membuat laporan polisi dan disampaikan ke kita gitu. Dan mungkin tidak terlepas kita ingin berterima kasih ke teman-teman influencer dan aktivis. Mungkin ada salah satunya yang hadir. Mungkin buat kita melakukan pengaduan masyarakat, mungkin Kak Fatia bisa menjelaskan. Hak anak ikut berpartisipasi mensupport adanya pelaporan masyarakat terkait penganiayaan bayi umur 6 sampai 2 tahun di Wensen School Indonesia.
Selain itu ada juga pelaporan dari orang tua murid yang menitipkan anaknya di Wensen School Indonesia bahwa tersangka saat ini belum ada itikat baik untuk menghubungi para orang tua korban mengembalikan uang pangkal. Karena mereka baru sekolah kurang lebih 2 bulan, namun mereka sudah melakukan pembayaran uang pangkal yang full, yang sekarang tiba-tiba sekolahnya tutup, hilang begitu saja tanpa informasi. Nah, saat ini orang tua juga menuntut agar uang bisa dikembalikan. Ya, jadi kita dapat aduan lagi informasi. Tapi kalau ini terkait permasalahan biaya pendidikan. Jadi tadi ya ada laporan bahwa ternyata uang pangkalnya nggak mau dikembalikan gitu. Dikembalikan sisanya. Belum ada itikat baik gitu dari pihak pelaku ya yang berkaitan gitu terkait uang pangkal anak yang tidak dikembalikan.